Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Imam lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Pada kesempatan ini kita akan belajar ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Ketiga, menggunakan kata bersinonim. Keempat, menggunakan majas perbandingan. Yang kelima, menggunakan kesan panca indera. Dan yang keenam, yaitu menggunakan kata ganti orang atau benda. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, kata khusus ya. Kata khusus berarti ada kata umum. Khusus umum. Nah, kata-kata khusus itu disebut juga dengan hiponim. Sedangkan kata umum disebut juga hipernim. Ya. Jadi kata khusus itu merupakan bagian dari kata umum. Misalnya kata buah. Nah, buah itu kata umum. Kata khususnya bisa buah jambu, buah apel, buah durian, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh lain. Nah, ini kata umumnya indah. Terus kata khususnya apa? Bisa molek, bisa elok, bisa cantik, menakjubkan, dan seterusnya. Nah, kata umum dari melihat. Kata khususnya apa? Menonton, menyaksikan, memandang. Nah, itulah kata khusus yang pertama. Yang kedua ada kalimat rincian. Kalimat rincian itu merupakan kalimat penjelas. Kita ambil contoh. Nah, kalimat umumnya apa? Ibuku orang yang baik. Itu umum. Baik itu kata umum. Terus kalimat rinciannya ini. Baiknya bagaimana? Dia berusaha menolong semua orang, ramah dan tutur katanya lembut. Dan biasanya kalimat rincian itu lebih panjang daripada kalimat umum. Yang ketiga ada kata bersinonim. Kata bersinonim itu untuk menguatkan kesan, ya, atau memberikan emosi yang lebih kuat. Contohnya, nih, kata baik itu bersinonim dengan kata gimana? Tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Nah, jadi kata bersinonim itu yang maknanya serupa dengan misalnya ini, kata baik itu maknanya serupa atau sama dengan tulus, ramah tadi ya. Jadi kata bersinonim untuk menguatkan kesan tadi ya. Yang keempat ada majas perbandingan. Biasa menggunakan kata seperti bagikan ya. Misalnya contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, misalnya kita pergi ke pantai, kita akan mendeskripsikan pasirnya. Nah, pasir pantai ini lembut seperti bedak bayi. Nah, membandingkan. Nah, yang kedua itu hamparan laut biru toska seperti permadani yang indah terbentang. Hamparan laut itu laut biru toska seperti lah, itu majas perbandingan. Yang kelima ada kesan panca indera. Kesan panca indera itu menggunakan kalimat untuk mengungkapkan tanggapan. Misalnya di sini ada indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasaan. Indera penglihatan misalnya pantai panjang dengan pasir putih. Nah, itu kan kita bisa
mendeskripsikan dengan panca indera penglihatan kita. Terus pendengaran, debur ombak pantai terdengar berirama. Debur ombak itu kan bisa kita dengar, lah itulah kesan pendengaran. Yang ketiga ada perasaan, udara sangat terasa segar, udaranya menyejukkan, airnya sejuk. Nah, itulah yang bisa kita rasakan, udaranya segar, kita bisa merasakan kesegaran udara itu, ya, itulah perasaan. Yang keenam, kata ganti orang atau benda. Kata ganti orang itu misalnya ku, mu, dan nya. Misalnya pensilku, pensil milik aku. Pensilmu, pensil miliknya dia. Nah, terus kata ganti benda diantaranya ini, itu, tersebut. Misalnya wisata itu sangat indah, wisata ini sangat indah. Nah, itu ini, itu sebagai kata ganti objek yang kita deskripsikan. Misalnya Grojogan Sewu di Tawangmangu sangat indah. Nah, seperti itu. Nah, itulah ciri kebahasaan dari deskripsi. Apa tadi? Yang pertama ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan yang terakhir kata ganti orang atau benda. Ya, semoga anak-anak bisa memahami materi lewat video ini, dan untuk lebih lanjutnya anak-anak bisa mencari sumber bahan lain untuk bisa menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.